Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Basnas, selamat datang di podcast Cahaya Ramadan, tentunya bersama saya Yustiara Rahmi. Nah, kali ini tentunya saya tidak sendiri, tapi sudah bersama dengan narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Dr. Yahanan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak udah memasuki bulan Ramadan nih Pak, gimana puasanya lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Nah, belakang ini kegiatannya apa aja Pak, kalau boleh tahu? Ya, biasalah di Basnas kadang kita silaturahim, kemudian kita juga berkunjung ke beberapa dinas, kemudian juga ke beberapa tempat, tentunya menyapa muzaki selama bulan suci Ramadan ini. Oke Pak, nah tentunya udah banyak kerjasama yang dilakukan oleh Basnas ya Pak, Basnas Provinsi Riau. Nah untuk sejauh ini Pak, mungkin zakat sendiri itu kan merupakan sebuah kewajiban ya Pak. Ya. Nah, masuk ke rukun Islam. Tapi di tengah masyarakat kita masih banyak Pak yang ragu akan menunaikan zakat ini. Nah sebenarnya nih Pak, keraguan masyarakat ini timbulnya karena apa? Dan mungkin boleh dijelaskan Pak, apakah mungkin karena pengetahuan mereka yang kurang atau kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat gitu Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya masyarakat kita berzakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Hanya yang menjadi tantangan kita saat ini kepercayaan masyarakat ke lembaga resmi. Jadi mereka ingin berzakat melalui Basnas atau juga melalui LAS. Nah, ini terbukti misalnya kita lihat dari potensi yang ada. Menurut Pusat Kajian Basnas Republik Indonesia, di Riau ini kan potensi tidak kurang dari 8 triliun. Cukup besar ya Pak? Cukup besar. Tetapi yang berzakat melalui lembaga ini hanya sebatas 300 miliar. Artinya kan jauh sekali gapnya ini antara potensi dengan realisasi. Nah ini. Nah, ketika kita melihat kondisi masyarakat, mereka berzakat tetapi zakatnya belum ditunaikan melalui lembaga yang resmi. Nah, di sini apa yang jadi masalah? Pertama, ini merupakan tantangan bagi kita. Edukasi kepada masyarakat bahwa berzakat yang benar itu mesti melalui lembaga yang resmi. Selama ini kan masyarakat berzakatnya langsung-langsung. Maka kita bersyukur nih, melalui kegiatan seperti ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa zakat yang sesuai dengan syariat itu adalah mesti melalui lembaga yang resmi. Di Indonesia ada 2 lembaga resmi. Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Ini termaktub dalam Undang-Undang 23 tahun 2011. Bahwa Basnas itu lembaga pemerintah yang diberi amanah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Nah, kita berikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat bahwa inilah lembaga yang diatur dalam Undang-Undang 23 2011 bahwa masyarakat mesti menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang resmi. Nah, inilah yang menjadi problem kita selama ini. Masih kurangnya edukasi kepada masyarakat. Walaupun alhamdulillah kalau kita tengok di berita, trust masyarakat, kepercayaan masyarakat ini sudah mencapai angka 38%. Percaya ke Basnas Provinsi Riau. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun ini karena masifnya dakwah kita, edukasi kita bukan 38 tapi terbalik 83%. Ini yang menjadi tantangan kita saat ini. Artinya mereka masyarakat kurang mendapatkan edukasi dan mereka tidak juga tahu adanya lembaga resmi seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, sebenarnya keraguan masyarakat ini apakah sampai zakat yang mereka titipkan ke Basnas ke mustahik. Nah, maka di sini juga kita perlu menanamkan keyakinan setransparan mungkin bahwa dana yang kita kumpulkan sekian. Nah, kita kan alhamdulillah kalau di Basnas kita ada proses audit, ada audit internal, ada audit eksternal, ada audit syariah. Nah, kepatuhan kita terhadap auditor inilah
ini insya Allah menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat wajarlah kan mereka bertanya, zakat yang saya store ke Basnas ya sampai atau tidak? Nah, ketika mereka tahu, paham bahwa sampai kepada yang berhak menerimanya, tentu ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap lembaga pemerintah itu sendiri. Nah, ini yang kedua. Artinya yang pertama tadi masih kurangnya edukasi, yang kedua kepercayaan masyarakat sendiri terhadap lembaga kita. Nah, yang ketiga menurut Bapak, kita kan belum juga sampai sih program-program kita ke masyarakat. Kita kan ada 5 program unggulan. Ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemudian kemanusiaan, dan juga dakwah. Nah, kalau program-program kita ini sampai ke muzaki misalnya kan, ke masyarakat ramai, masyarakat seluruh di Provinsi Riau ini, kita yakin mereka akan terbangun satu pemikiran, terbangun satu tekad, udahlah kita berzakat melalui lembaga yang resmi saja. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Tapi di balik tantangan kan ini merupakan peluang sebenarnya. Peluang bagi Basnas itu sendiri. Nah, begitu ya Sobat Basnas, jangan lupa untuk tunaikan zakat, sedekah, dan juga infak ke lembaga resmi. Salah satunya itu Basnas Provinsi Riau. Nah, selanjutnya nih Pak, kita juga tahu bahwa di kondisi ekonomi yang tengah terguncang sekarang, itu kan juga banyak masyarakat kita yang bahkan rela untuk menunda berzakat gitu Pak. Sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam kategori wajib berzakat Pak. Iya. Nah, ini sebenarnya apakah diperbolehkan dan kira-kira apa saja dampaknya itu Pak? Oh iya, sebenarnya apabila seorang itu sudah sampai nisab hartanya, maka mereka terkena kewajiban untuk berzakat. Nah, di Provinsi Riau sendiri, terutama di kalangan ASN, kan alhamdulillah ini karena kebijakan kepala daerah kita yang luar biasa mendukung Basnas ini sendiri, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, maka pengumpulan kita terus meningkat. Alhamdulillah di 2025 ini hampir 62 miliar. Nah, bagi masyarakat umum, kita kan yang jadi target kita saat ini, kalau ASN, aparatur sipil negara, ini dengan kebijakan Pak Gubernur ini sudah clear. Nah, target kita ke masyarakat luas, bagaimana mereka pun tertarik untuk berzakat ataupun berimpak bersedekah melalui Basnas Provinsi Riau. Nah, bagi masyarakat yang sekali lagi sudah sampai nisabnya, jangan ditunda-tunda. Bahkan dalam kaidah fikih itu ada satu kaidah yang mengatakan al-amru yaqtadil fawrah. Al-amru perintah itu menghendaki segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Sementara kan zakat perintah. Dalam Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim, ambillah. Berarti ini satu perintah untuk mengambil, untuk mengumpulkan, untuk mengut zakat itu. Kan wajib. Wajib. Bahkan dalam ayat yang lain digandengkan juga dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu perintah kan. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Perintah. Nah, kalau itu perintah berdasarkan kaidah tadi, wajib dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Bahkan, apakah kita bisa menjamin sih besok kita akan hidup? Jangankan besok, ya kan. 1 menit, 1 jam ke depan kita tak ada jaminan. Maka karena ini perintah, wajib segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Bahkan kalau ditunda-tunda nanti masuk bisikan iblis tadi kan. Oh, kalau udah masuk bisikan iblis, selesailah, tak akan berzakat dia. Dibisikkan iblis, nanti kau mau lebaran, banyak nih keperluan di rumah, mau beli baju, mau beli kue, mau ganti sofa, akhirnya tak berzakat, berdosa. Begitu. Makin susah hatinya untuk berzakat gitu ya Pak. Iya. Bahkan kan ada kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'labah, itu kan karena menunda zakat. Di awalnya Sa'labah ini orang susah. Dia minta doa kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'uni, doakan saya. Kata Nabi, minta doa apa ya Sa'labah? Kalau dalam bahasa kita lah kan. Saya ingin jadi orang kaya ya Rasul. Kata Nabi, kalau kau jadi orang kaya nanti kau lupa diri.
Tapi Sa'labah berkali-kali datang pada Nabi, minta doakan. Ayyarzaqani Allah, agar Allah beri dia rezeki yang melimpah ruah. Karena semangat Sa'labah ini luar biasa, akhirnya Nabi doakan. Singkat doa Nabi, Allahumma rzuq Sa'labah. Jadi hanya 3 kalimat. Allahumma 1, urzuq 2, Sa'labah 3. Maka dari doa ini bisa kita ambil pelajaran, boleh kita mendoakan langsung menyebutkan nama orang, boleh. Lalu karena Nabi yang berdoa, ya kan Nabi ini maksum, bebas dari dosa. Tentu doa Nabi ini tanpa hijab, langsung dikabulkan Allah. Akhirnya Sa'labah jadi orang kaya. Saat Sa'labah jadi orang kaya, ini ringkas cerita, datanglah utusan Nabi, amil, yang Nabi tunjuk sebagai amil untuk memungut zakat. Tapi sampai di depan Sa'labah, Sa'labah bilang, kalian maksa saya. Berarti kalau maksa ini bukan zakat, ini pajak. Ini kalau ada orang bilang kan jangan maksa, zakat itu sukarela. Enggak, zakat itu perintah. Kalau perintah pasti ada paksaan gitu kan. Akhirnya ringkas cerita, Sa'labah mengelak, tak mau dia mengeluarkan zakat hewan ternaknya dengan alasan nanti sajalah. Kalian berjalanlah dulu ke tempat-tempat lain, nanti terakhir baru datangi saya. Terakhir didatangi sahabat, tak juga dia membayarkan zakatnya. Alasannya nanti saja. Ini kan menunda nih. Menunda. Akhirnya dilaporkanlah oleh sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi marah dengan Sa'labah. Akhirnya Sa'labah memang tidak tahu, tapi ada sahabat Sa'labah, keluarga Sa'labah yang tahu bahwa Nabi kita marah karena Sa'labah tidak atau menunda zakatnya. Sehingga pada akhirnya ketika Sa'labah tahu Nabi marah, dibawakanlah hewan ternak yang gopuk-gopuk, yang besar-besar, yang berdaging lah. Ya Rasulullah, ini zakat saya. Kata Nabi, wahai Sa'labah, Allah perintahkan kepadaku untuk menolak zakat. Jadi karena menunda zakat itu, akhirnya Nabi katakan, Allah memerintahkan kepadaku untuk menolak zakat. Maka tertolaklah zakat Sa'labah. Menangis Sa'labah. Bahkan dalam cerita hadis yang panjang itu, Sa'labah mengambil beberapa butiran pasir, kan di gurun pasir nih, segenggam dilemparkan ke mukanya, penyesalan. Sampai Nabi meninggal, zakat Sa'labah ditolak. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia bayarkan lagi zakatnya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Sa'labah, Allah dan Rasul tak mau menerima zakatmu, apalagi aku. Tertolak lagi 2 tahun. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab 5 tahun. Sa'labah tahu ini Umar ini orang yang tegas, orang yang Al-Faruq, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yakin akan diterima. Tapi ketika depan Umar bin Khattab, tetap Umar mengatakan Allah menolak, Rasul menolak. Kemudian Abu Bakar pun tak mau nerima, aku pun tak sanggup. Sa'labah 5 tahun tertolak. Sampai di masa Utsman, dalam ceritanya sampai meninggallah Sa'labah, zakatnya tertolak. Jadi kita ambillah satu pelajaran dari kisah ini, bahwa na'udzubillah, jangan sampai ketika kita menunda zakat kita, lalu kemudian kita bayar, ternyata nanti kasusnya sama seperti Sa'labah, Allah sudah menolaknya. Na'udzubillah. Dan ini juga kan jadi pelajaran bahwa zakat yang benar itu ini melalui lembaga yang resmi tadi. Andaikan Sa'labah ini dibolehkan membayar zakat langsung-langsung, tentu Sa'labah pikir ini Abu Bakar menolak, Umar menolak, aku carilah orang miskin. Ini zakat hewan ternakku, terserahlah mau diterima atau tidak. Tapi Sa'labah tak mau, dia salah 2 kali. Salah karena menunda, salah lagi karena langsung-langsung. Biarlah salah satu saja. Ini dari kisah ini ada beberapa hikmah yang kita ambil pelajaran tadi. Maka tidak boleh menunda suatu kewajiban, karena itu akan berdampak kepada dosa dan juga berdampak kepada keberkahan dari rezeki yang Allah titipkan dengan kita.
Nah begitu ya Sobat Basnas, karena zakat itu bukan pilihan, maka ketika kamu sudah sampai ke dalam kewajiban berzakat, tunaikanlah zakatmu di Basnas Provinsi Riau. Nah baik Pak, itu tadi pembahasan kita. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan Sama-sama. ya Pak. Ya tentunya ini sangat bermanfaat bagi Sobat Basnas pendengar setiap podcast kita. Dan juga Sobat Basnas, tentunya di bulan suci Ramadan ini, jangan lupa untuk tunaikan zakat, infak, dan sedekahmu di Basnas Provinsi Riau. Dan juga semoga ibadah puasa kita lancar dari awal sampai akhir. Saya Istiara Rahmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi